bekal yang kita bawa pulang meninggalkan dunia itu, itulah yang disebut ibadah. Balik lagi, dikembalikan pada kebiasaan, pada kebaikan. Nah, sekarang mau pindah ke alam kubur, bekalnya apa? Kan mesti jelas. Baju sudah beda, nggak bisa dibawa, itu sudah fitrah, Pak. Bapak punya warisan banyak, ditinggal. Nggak ada yang mau ikut, semua ditinggal. Anak-anak tuh sudah catat warisan bapak apa saja. Ibu sesayang-sayangnya nggak akan ikut, Bu. Bapak jangan tinggalkan saya. Terus kata yang nguburnya, ayo ibu mangga atau mau ibadah ngiringan, nanti aja. Akan masuk. Nah sekarang pertanyaannya bekalnya apa? Ini mesti terjawab. Kalau nggak terjawab, nggak lengkap agama itu. Apa fungsinya Tuhan di situ? Mesti menjelaskan. Nah di Islam itu dijelaskan. Bekal yang kita bawa pulang meninggalkan dunia itu, itulah yang disebut ibadah. Itu. Setiap dikerjakan ada poin ditulis. Poin itulah nama bekalnya. Namanya ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Yang kita sebut dengan pahala. Yang menjadikan itu dapat, pahala itu diraih, bekal ibadah itu dapat, itulah niat. Itulah niat. Jadi pekerjaannya tidak berubah. Rutinitas tetap jalan. Minum tetap minum. Kerja tetap kerja. Makan tetap makan. Cuma dengan niat itu di saat yang sama cara minum itu langsung dinilai sebagai ibadah. Perintah Allah, malaikat tulis. Ya, berapa tulisnya? Sesuai kadar keikhlasannya minimal 10. Itulah perbuatan yang dianggap benar sehingga konsepnya dunianya sukses, minum juga, haus hilang. Akhiratnya dapat pahala. Jadi dunianya sukses, akhirat sukses. Disebut baik, perbuatan baik yang dinilai sukses oleh Allah disebut hasanah namanya. Makanya kita berharap dunia jadi hasanah, akhirat dikonfirmasi hasanah itu jadi pahala. Maka kita berdoa, Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati waqina. Apa tafsir hasanah terkait ibadah? Tafsir hasanah terkait ibadah pindah surat ke surat 6. Ayat berapa? 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Minimal kalau diniatkan jadi ibadah tulis 10. 10 itu yang disebut bekal pulang. Sebelum meninggal. Tampilkan nanti. Punten Pak, ngetang nate sanes kieu nya, 1, 2, 3, 4 itu hitungan dunia. Cara menghitungnya 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Nanti semua itu diakumulasi, ditampilkanlah surga yang sesuai dengan pahala kita. Kapan ditampakkannya? Saat sakaratul maut sebelum meninggal. Sifat ibadahnya disebut, sifat orang yang rajin ibadah disebut abdun, jamaknya ibadun. Ketika mau meninggal ditampakkan, karena ditampakkan tenang dia. Nyawanya tenang, jiwanya nyaman. Sifat jiwa yang dilatih ibadah, saat latihan disebut tumakninah. Ruku anjen, jangan dulu itidal sampai tumakninah. Sujud, jangan bangkit dulu sampai tumakninah. Kebiasaan tumakninah punya sifat namanya mutmainnah. Makanya saat akan meninggal disebut ibadnya, disebut mutmainahnya. Di mana? Quran surah 89 ayat berapa? Ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Disebut ibadnya. Wadkhuli jannati, ditampakkan surganya. Ini surganya anjeun teh ieu tina amalan-amalan yang telah dilakukan selama hidup. Kalau yang nggak ada bekal, tampaknya yang jelek-jelek sesuai kebiasaannya. Ya. Kebiasaan dugem ditampakkan, lenggel. Bingung, la ilaha illallah, geleng lagi, la ilaha geleng lagi. Yang biasa tahlil, biasa ngaji, wafat sesuai kebiasaan, sesuai ajalnya. Tampak. Nah sekarang untuk mencari bekal itu bagaimana? Niatkan menjadi ibadah. Itu fungsinya itu mahal. Pembuktiannya setelah meninggal. Kalau bapak nggak percaya, ibu nggak percaya, dipertanyakan imannya. Silahkan saja nanti lihat setelah meninggal. Ya, cara merubahnya bagaimana? Nanti ada 3 bagian. Karena itu kata Imam Syafi'i, hadis ini sepertiga ilmu.
Ilmu itu dipraktikkan lewat amal, makanya hurufnya sama. Ain, lam, mim saat belajar. Ain, mim, lam ditukar, lamnya ke belakang, mimnya ke tengah. Saat diamalkan hurufnya sama. Orang yang mengerjakan itu ain pakai alif, lam dan mim. Alimun. Tempatnya alamun, tanda-tanda orang itu kenal Allah, maka dia pakai ilmu. Ilmunya dia amalkan, hurufnya sama semua. Ilmun, amalun, alimun, alamun. Allah disebutnya apa? Rabbil alamin, jama alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita pakai ilmu, gunakan. Begitu digunakan, tuliskan pahalanya. Kata Imam Syafi'i, hadis ini sepertiga ilmu. Karena ilmu itu ada 3. Ilmu tentang lisan, ilmu tentang perilaku tubuh bagian luar, ilmu tentang hati. Semua perilaku kita bergantung 3 hal tadi. Contoh lisan. Panitia, kalau ada teh manis bagus banget itu. Enggak, ini contoh, bukan minta. Enggak, ini saya sudah ada minuman, enggak usah bikin teh manis. Contoh aja, contoh, ya. Kalau ada teh manis bagus banget itu. Itu lisan. Begitu lisan keluar, panitia langsung mikir, aduh, enggak dibikin tadi katanya. Maka coba di belakang dibikin, walaupun ustaznya bilang contoh, langsung bikin misal contoh gitu kan. Itu lisan. Kerjakan, siap kerjakan, komando, jalan, lisan. Jadi perilaku kita kadang bergantung lisan. Makanya ada ayat dan hadis tentang lisan. Hati-hati. Kepleset lisan lebih parah dibanding kepleset kaki. Bapak kepleset kaki bisa diluruskan lagi. Kepleset lisan lama Pak. Prajurit keluar dari sini, caci maki tuh panglima tuh. Jangan dipotong videonya ya. Contoh ini mah, contoh. Kepleset lisannya, selesai karirnya. Kepleset kakinya, masih bisa berjalan. Maka lisan tuh ada hukumnya sepertiga bagian hidup kita. Kedua nih, ujung kepala sampai ujung kaki, tangan bergerak, kaki melangkah. Hati-hati. Itu semua ditentukan oleh apa? Nih kolbu, amalan hati. Bapak tahu dari mana kalau orang yang senyum itu senang pada Bapak? Bagaimana taunya? Boleh jadi dia iri hati, di hatinya itu ada sesuatu. Nah, karena manusia bertindak dari 3 bagian ini, maka Imam Syafi'i mengatakan, inilah hadis sepertiga ilmu. Kalau paham hadis ini, sepertiga kehidupan kita tuh hatam. Kuncinya apa? Niatkan semua hal itu menjadi bagian ibadah, maka pekerjaannya berkah, akhiratnya dapat.